ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Yang saya muliakan Ketua Yayasan Al-Quran yang Tafkir, kepala sekolah, semua dewan guru dan administrasi. Yang saya muliakan Pak RW, Pak RT, dan semua warga, bapak-bapak yang hadir, ibu-ibu yang saya muliakan, dan anak-anak sekalian yang saya sayangi. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan syukur yang sedalam-dalamnya, pada pagi hari ini kita bisa bermuajahah untuk kajian rutin di pondok pesantren, dan ini adalah kajian perdana ya setelah masa pandemi. Ya, mudah-mudahan kajian perdana ini bisa eksis dan terus berjalan dengan melandainya, bahkan mudah-mudahan dengan selesainya pandemi corona ini. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah buat junjungan kita Nabi Yuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang telah berhasil membebaskan umatnya ya minas zulmatil jahiliyah ila nuril islamiyah, terbebas dari kegelapan jahiliyah kepada cahaya Islam, minas syirki ila tauhid, dari syirik ila tauhid, wa minan nizamil kufri ila nizamil Islam, dari sistem kufur kepada sistem Islam. Yang pertama saya mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum. Ya, selamat datang ya, dan terima kasih yang terbesarnya kepada Bapak Ibu yang telah hadir untuk kajian perdana ini. Mudah-mudahan selalu hadir nanti untuk kajian rutin tiap Selasa. Dan yang kedua, mohon maaf kalau fasilitasnya tidak mendukung, kalau jemaahnya semakin bertambah karena kita masih dalam pandemi Pak ya. Jadi kita ini masih dalam pengawasan. Ini kita live Zoom. Jadi kalau misalnya kita ada pelanggaran prokes langsung ketahuan, ya kita bisa masalah pula nanti Pak. Jadi harapan kami kita bisa berjalan lancar untuk pengajian ini dengan prokes ketat. Kalau saya di depan, jarak kita jauh, mungkin saya bisa lepas masker biar ketahuan Pak seutuhnya wajahnya ini ya. Jadi kalau pakai masker kan nggak tahu nanti yang ceramah ninja atau apa kan. Nah yang kedua, kepada bapak sekalian mohon maaf, tetap ibu-ibu juga untuk prokes ya Bu ya. Jadi di depan tadi sudah dikasih hand sanitizer. Yang kedua tetap pakai masker ya, dan jaga jarak. Saya lihat jemaah semakin bertambah, nanti kalau banyak mungkin santri-santri bisa ke atas. Dan mohon maaf kita santri masih dibatasi isolasi, jadi tidak semuanya hadir. Dan memang kalau nanti sudah penuh anak-anak ke atas ya, atau nanti bertambah ini di depan masih bisa. Tadi kita kosongkan karena ada santri penampilan kan, jadi bisa tambah 2 lah, 1, 2 baris berarti bisa 6 orang atau 4 orang atau 6 orang. Kalau sekali juga nanti kalau bertambah bisa tambah ke depan 2 atau 4 orang ya. Saya tidak tahu sudah penuh atau tidak. Dan memang biasanya pengajian dominasi ibu-ibu. Nah ini pengajian ini diharapkan rutin. Nanti apakah kita akan ada tema khusus atau memang sesuai dengan kebutuhan. Cuman kurikulumnya bidang yang akan kita bahas dalam pengajian ini tafsir dan barangkali fikih. Dan ada hal yang sangat penting yang menjadi konsen saya dari tahun ke tahun untuk
pengajian yang tidak banyak dibahas dan dikaji di majelis-majelis ta'lim, baik masyarakat ibu-ibu maupun bapak-bapak, yaitu tentang fikih mawaris. Ya, nanti siap-siaplah untuk memahami, membahas fikih ini terkait dengan pembagian harta waris, juga hal-hal yang terkait. Barangkali juga nanti dalam proses pengajian ini ada bapak dan ibu yang request mau bahas tema apa, boleh juga. Tapi pertemuan perdana ini kita bahas dulu tentang yang paling mendasar, yang paling berharga dalam hidup kita, bahkan lebih berharga dari hidup itu sendiri, yaitu masalah keimanan, akidah. Ya kan? Akidah ini sangat berharga, bahkan lebih berharga daripada hidup kita. Dan dengan inilah kita hidup, dan dengan inilah kita mati. Dan Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali betul-betul dalam keadaan muslim yang kafir. Ya. Sekali mohon maaf, ibu-ibu barangkali bisa terpisah dari anak santri ya. Nanti yang ini bisa di depan, mungkin ibu-ibu bisa geser ya. Boleh digeser mejanya, ibu-ibu yang di belakang biar bisa ada. Tolong dibantu santri atau pembina, tolong dibantu ini mejanya digeser ke depan. Ya, baik. Antara ibu-ibu dan santri agak mundur ya, nanti dijaga jarak. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, dengan cara ini kami memberi laporan sejak awal corona PRT, PRW, kita langsung lockdown santri. Jadi tanggal 3 Maret 2020 diumumkan ada yang terpapar corona, yaitu 2 orang waktu itu. Saya langsung putuskan santri-santri tidak ada yang keluar pondok, dan yang dari luar tidak ada yang masuk. Dan ini berjalan setahun setengah. Dan alhamdulillah selama itu tidak ada satupun santri yang terpapar corona. Di sisi lain kita mendengar informasi di pondok lain ada yang kena corona, ada yang dipulangkan. Alhamdulillah santri kita nggak ada yang dipulangkan selama setahun setengah. Dan selama setahun setengah itu guru-guru yang ngajar dari luar tidak masuk, mereka ngajar dari rumah via Zoom. Tapi pembina yang di pondok tetap ngajar, tapi tidak keluar, tetapi dalam aja. Jadi kalau mungkin dari luar PRW melihat tidak ada kegiatan, itu ada kegiatan di dalam pengajaran. Dan alhamdulillah selama setahun setengah itu santri kita yang tidak pulang-pulang sampai 2 kali lebaran, 4 kali lebaran ya, 2 kali Idul Fitri, 2 kali Idul Adha. Ya Bang Toyib tidak pulang-pulang sudah sekian kali lebaran. Itu menghasilkan lebih dari 60 santri berhasil menuntaskan hafalan Al-Quran 30 juz. Karena memang pelajaran ini pada kurang, guru-gurunya tidak ada yang masuk kecuali via Zoom, dan itu ya tidak semua. Jadi fokus kepada menghafal Al-Quran dan kajian kitab-kitab turos, kitab-kitab berbahasa Arab, kitab-kitab kuning kalau kata orang sekarang. Nah, termasuk tadi nyanyian tadi itu adalah syair dalam kitab Jawahar Maknun, ya ilmu balaghah ya. Nahu, sorok, tadi yang pertama sorok, yang falehul fa'lan wa maf'alan wa dzaka maf'ulun, itu sorok yang dinyanyikan tadi nahu, dan itu modal untuk mengkaji kitab-kitab kuning. Dan alhamdulillah juga hasil tes ke Mesir anak-anak kita sudah puluhan yang lulus ke Mesir yang sudah di sana. Dan alhamdulillah juga dari anak-anak yang beasiswa di Al-Azhar Kairo Mesir, 1 orang sekarang mendapat kehormatan di salah satu masjid dekat kampus Mesir itu Kairo, jadi imam tetap. Ya, kalau imam di sana walaupun masih muda dipanggil syekh. Dan para santri atau mahasiswa dari seluruh dunia yang ingin menyelesaikan hafalan 30 juznya, di antaranya setoran kepada santri kita yang kuliah di sana. 2 tahun sudah ya di sana. Dan sekarang santri kita yang kelas 12 yang jumlahnya tidak sampai 20 ya, mungkin 19 atau 18 atau 20 mungkin ya. Nah, kita adakan tryout untuk tes masuk ke Timur Tengah
dari hasil tes itu yang ini soalnya pakai soal tes yang lama, kan itu standar diteskan kepada santri kita yang kelas 12 sekarang. Itu yang memenuhi syarat untuk lulus itu ada 12 santri. Tesnya masih 4 bulan lagi. Kalau kita kejar lagi 4 bulan ini barangkali bisa lulus semua ini. Dan hasilnya kalau yang tahun-tahun sebelumnya lulus itu kan angkanya 7 ya, 6. Nah hasil tes yang terbaru ini anak-anak kita ini angkanya yang lulus itu ada 93, 90. Jadi di atas standar jauh. Yang kedua yang kita tes lagi TOEFL. Kalau TOEFL Arabic English, ini TOEFL Arabic. Arabic itu untuk masuk S2 UIN itu skor 450 cukup bisa masuk S2. Untuk S3 kan 500 ya, tapi di 490 masih bisa. Nah ini luar biasa. Santri kita tes TOEFL, skornya berapa? Yang juara satunya 630. Jadi kalau mereka ikut tes S3 sekarang lulus tuh. Yang juara duanya berapa? 597 ya. Ada lagi yang 593. Dan yang di atas 500 banyak. Di bawahnya itu 400, yang paling rendah 430. Nah, ini saya sampaikan adalah hasil dari pandemi corona selama lockdown. Jadi memang fokus betul, mereka tidak pulang, bahkan lebaran tidak pulang, belajar terus, tapi bukan pelajaran yang banyak, tidak terganggu mereka menghafal Quran, menghafal hadis dan belajar kitab ini. Jadi kalau nanti 4 bulan lagi tes kemenang untuk masuk ke Timur Tengah, mungkin bisa lebih dari 15 yang lulus untuk tahun ini. Ini luar biasa sebagai laporan. Di samping prestasi yang lain adalah alhamdulillah kepada para santri, kepada wali santri, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, aparat kelurahan, desa, RT, RW, dan warga, saya mengucapkan terima kasih banyak atas semua dukungan, dana, dan doa. Alhamdulillah yang kita tempati ini adalah ruang musola untuk santri dan di atas asrama putri. Alhamdulillah ini sudah 90%, 95% lah. Tinggal ngecek-ngecek sama sedikit-sedikit tambahan. Dan alhamdulillah kita tidak terhutang ke bangunan sedikit pun. Tidak ada serupiah pun hutang. Dan ini sudah menghabiskan lebih dari 5M, 5,2M. Pembangunan dimulai tanggal 19 Januari 2020 dan saat pembangunan memang minim dananya, tetapi berkat kami Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun masa pandemi tidak pernah tertunda, pembangunan jalan terus selama pandemi. Ar-rizqu minallahi ta'ala ar-razzaq, ya, rezeki dari Allah sang pemberi rezeki. Ya, di saat yang lain barangkali ada yang stop dulu pembangunan masjid, pesantren di mana-mana, kita tidak stop, ya, masih jalan terus. Dan insya Allah PLT RW kami sudah dapat IMB juga untuk pembangunan asrama putra, rencana 3 lantai. Sekarang sudah turun IMB-nya, cuman memang belum ada dananya. Kita belum mulai, harapannya nanti pas Ramadan banyak yang bisa berbakat. Yang di pondok sekarang, jadi sekalian kita urus IMB itu sudah turun. Tapi kalau nanti ada dananya besok ya kita mulai. Nah, kalau tidak ada ya kita tunggu sampai Ramadan. Ini terima kasih karena ibu-ibu juga berperan besar, karena doa-doanya ada yang wali santri yang berdoa. Ini semua dijawab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan inilah sekarang hasilnya. Apakah yang terbatas bisa menjangkau yang tidak terbatas? Ya nggak bisa, ya kan? Otak kita nggak bisa menyelesaikan wujud Allah, tapi katanya kita wajib yakin Allah wujud. Tapi hakikat wujud Allah, otak kita mesti menyerah, nggak bisa. Ya kita terbatas. Nah karena itu bicara akidah semestinya bicara perbuatan manusia. Karena yang punya keinginan manusia itu.
baru nanti terkait dengan Sang Pencipta. Nah, makanya kita mulai dari sini. Jadi apa itu mabda? Apa itu ideologi atau keyakinan? Ya, akidah versi Islam atau ideologi versi orang Barat. Keyakinan sempurna. Nah, itu dulu, karena akidah itu keyakinan. Dari mana munculnya keyakinan? Dari pemikiran yang totalitas. Di situ ada penelitian, di situ ada percobaan, pengamatan, ada ahlinya, muncullah tadi Aristoteles, Plato, Al-Kindi, Al-Farabi, muncul di zaman setelah itu Asy'ari, Maturidi, Ahlus Sunnah itu ya, karena pemikiran yang totalitas, yang menyeluruh. Apa yang menjadi pemikiran menyeluruh? Yaitu alam semesta ini. Alam ini, baik alam semesta itu makrokosmos, yang matahari, tata surya, universe, maupun alam yang mikro, manusia, sel, corona, ya alam itu semua, termasuk manusia ini, termasuk hidup kita ini dan matinya, itu yang menjadi pemikirannya. Dari mana sih semuanya? Alam semesta, manusia, kehidupan, kematian. Pertanyaan berikutnya, sedang apa sih sekarang ketika hidup ini manusia? Dan nanti ketika mati, baik alam yang mati, manusia yang mati, atau hidup itu yang sudah tidak hidup lagi, akan kemana setelah ini? Kaitannya dengan Khalik, Sang Pencipta. Maka dari semua pandangan dan keyakinan itu memunculkan ideologi yang pertama, namanya Al-Mabda' Asyuyukhiyah, ideologi sosialisme, sosial, masyarakat. Sosial itu masyarakat, yaitu sebuah keyakinan bahwa alam semesta, manusia, dan kehidupan berasal dari materi. Jadi asalnya ini materi atau benda. Sekarang jadi apa? Sekarang masih materi juga atau benda, tapi materi hidup. Nanti jadi apa lagi? Balik lagi menjadi materi. Maksudnya materi di sini materi mati, ya. Benda mati, Pak. Benda mati. Ini hidup. Jadi dari mana manusia, dari mana hewan, dari mana ikan, dari mana cebong, dari mana kampret? Nah itu dari benda mati. Nanti benda mati itu kan memiliki zat apa? Oksigen, nitrogen, gas-gas begitu. Nanti perkawinan gas itu namanya reaksi. Reaksi itulah yang menghasilkan listrik, apa namanya, arus, ya. Nanti itu menjadi asal kehidupan. Maka muncullah makhluk yang paling sederhana, amuba, sel, virus. Lalu nanti berproses menjadi makhluk yang mulai kompleks. Nah, ketika itu jadilah dia makhluk, apakah plankton, apakah di laut itu ya, yang kecil-kecil, menjadi proses perubahan secara evolutif, pelan-pelan menjadi lebih sempurna, lalu menjadi ikan, menjadi katak, lalu ke darat, menjadi kelinci, menjadi buaya, paaya, lalu menjadi harimau, monyet, jadi manusia. Nah, itulah kehidupan. Nah, ini saya lagi jelaskan yang sesat ini, ideologi sesat. Jadi meyakini dari benda mati Tuhan itu tidak ada, nggak ada Tuhan cipta-ciptain, apalagi ngatur-ngatur. Karena Tuhan tidak ada, maka agama tidak perlu, dan dosa dan pahala tidak ada. Karena Tuhan nggak ada, agama nggak ada, nggak ada dosa pahala. Aturan Tuhan juga nggak ada. Aturan itu adalah kesepakatan manusia. Nah, itu disebut sosial, kesepakatan manusia. Jadi aturan hidup itu adalah kesepakatan manusia, bukan Tuhan, manusia. Jadi kalau kesepakatan manusia
menyepakati sesuatu, itulah yang jadi aturan. Nah, bagaimana kalau kelompok manusia ini punya aturan, kelompok manusia ini punya aturan, berlawanan? Kalau aturannya berlawanan, maka dibenturkan. Maka di situ terjadi seleksi alam. Siapa yang kuat bertahan, siapa yang lemah punah. Hidup itu seleksi alam. Dulu ada dinosaurus, tidak kuat bertahan, punah. Nah, antara manusia juga begitu. Ada manusia yang tidak kuat, punah, dimusnahkan oleh sebagian manusia yang lain. Nah, ini keyakinan yang sesat, keyakinan yang membahayakan, karena mereka akan saling bertumpahan darah. Darah itu merah jenderal. Dan kalau mereka melakukan itu, mereka merasa tidak salah. Kalaupun merasa salah, hanya salah di hadapan orang. Bagi keyakinan ini, membunuh seseorang itu sama saja dengan nebang pohon. Apa dosanya? Kalau bapak nebang pohon, tadinya pohon itu benda mati, sekarang pohon jadi benda hidup, ditebang lalu dipotong-potong, mati. Apa dosanya? Mengembalikan dari yang asalnya benda mati sekarang hidup menjadi benda mati kembali, nggak ada dosa. Nah, manusia juga begitu. Kalau dibunuh ya nggak apa-apa, mengembalikan ya yang hidup ini dimatiin sebagaimana asalnya, apa dosanya? Nah, makanya kalau keyakinan ini yang menjadi penguasa, akan berdarah-darah. Sosialisme ini nenek moyangnya, induknya. Maka lahirlah anak-anaknya. Apa anak-anak sosialisme itu? Ateisme, anti Tuhan. Keyakinan anti Tuhan, Tuhan tidak ada. Apa lagi Pak? Komunisme, anti agama. Nah, kalau Tuhan nggak ada, ya nggak ada agama lah. Ya. Makanya menjadi musuh besar bagi ideologi ini adalah orang-orang yang ngaku Tuhan, orang-orang yang ngaku beragama. Makanya yang jadi sasaran korban pertama kali bagi mereka ini tokoh-tokoh agama. Makanya di Cina dulu Mao Zedong, ya kan, pimpinan komunis Cina, puluhan juta orang dia bantai dan dia nggak merasa berdosa. Uni Soviet juga begitu dulu. Indonesia pernah tahun 48 kiai-kiai, santri-santri dibantai di Madiun karena mereka sangat benci pada orang beragama. Tahun 65 dicoba lagi yang kedua kali, ditambah selain ulama dan santri, para jenderal mereka bunuh. Lalu apalagi anak cucu sosialisme, Darwinisme, keyakinan evolusi, ya kan, perubahan perlahan-lahan. Jadi ibu bapak yang ganteng-ganteng, ibu-ibu yang cantik-cantik, ibu dan bapak adalah hasil evolusi monyet kera. Sejelek-jelek manusia Bu, nggak ada yang mau ngakuin itu. Tanya saja, termasuk Pak Darwin itu. Tanya Pak Darwin, apakah Anda hasil evolusi monyet? Pak Darwin, dia cuma punya teori, nggak mau juga dia itu dia. Kalau di Al-Quran malah terjadi banyak monyet dari manusia. Ketika melanggar peraturan Allah, di hari Sabtu mestinya sholat Jumat, sholat Sabtu, dia tidak sholat Sabtu. Maka kata Allah, kunu qiradatan khasi'in, jadilah kalian monyet-monyet yang hina. Darwinisme, Marxisme, terutama ini kalau Marxisme itu dalam ekonomi. Keyakinannya harus sama rasa sama rata, nggak boleh jadi orang lebih kaya. Ya, jadi kalau dia punya kaya dirampok negara bagiin. Padahal dalam Islam nggak begitu, boleh kaya lalu keluarin zakat, infak untuk yang miskin.